You may be seated. Saudaraku, tahun ini Gembala senior kita Bapak Pendeta Timotius Arifin memberikan tema The Year of Empowering Grace. Bagaimana kasih karunia itu diberdayakan. Setelah kita terima anugerah yang melimpah dari Tuhan, mulai dari salvation atau saving grace, anugerah keselamatan, maka kita bergerak kepada the next grace yang disebut dengan standing grace, ya. Anugerah membuat kita teguh berdiri. Kalau yang tadi itu Efesus 2 ayat yang ke-8, sekarang Roma pasal 5 ayat kedua. Setelah punya anugerah teguh berdiri, karena anugerahnya kita bisa berani berkata tidak kepada dosa, ya di atas ya, tidak di atas tidak, ya. Kita tidak pernah mencampur antara hitam putih jadi abu-abu, tapi hitam-hitam putih-putih. Ya, standing grace. Lalu kita melangkah berikutnya namanya serving grace. Anugerah untuk melayani Tuhan. Ibrani 12 ayat 28 menjelaskannya. Melayani perlu anugerah. Ya, mari saudaraku yang belum terlibat apa-apa minta anugerah Tuhan. Supaya kita diberi kasih karunia bisa melayani. Sebab setiap kita pasti punya potensi kelebihan masing-masing. Yang belum dimiliki oleh orang lain. Lalu kemudian kita melangkah lagi yang disebut dengan singing grace. Anugerah untuk kita memuji menyembah. Kolose 3 ayat yang ke-16. Bagaimana kita menyanyikan nyanyian pujian pengagungan saudaraku. Yang menyanyikan segala kekuatan kasih karunia. Dan yang terakhir yaitu yang disebut dengan, sebetulnya nggak terakhir ya. Anugerah itu begitu banyak dan tak terukur. Sufficient grace. Sufficient grace dalam 2 Korintus pasal ke-9 dikatakan anugerahnya cukup. Justru dalam kelemahan anugerah Tuhan, kekuatan Tuhan semakin dinyatakan kepada setiap kita. Jadi jelas ya. Nah, kalau menerima anugerah jangan kita miliki sendiri, tapi saatnya untuk kita berdayakan. Kita pakai untuk memuridkan orang lain, memberkati orang lain. Nah, kita sudah disertai sepanjang tahun lalu dan kita masuk tahun ini, bahkan sekarang kita masuk di minggu yang terakhir. Ya, memasuki bulan yang baru lagi Februari. Begitu cepat sekali waktu berlalu. Maka next slide, saya mau katakan Ebenezer. Ebenezer sampai di sini Tuhan telah menolong kita. Kalau 2022 Tuhan telah setia menyertai kita, percayalah Januari, Februari dan seterusnya. Dan seterusnya Tuhan tetap akan dengan setia menyertai kita sampai selama-lamanya. Yang setuju katakan amin. Nah lalu selanjutnya saudaraku, kita mau pengen tahu sekarang ini. Kalau kita sudah terima anugerah, sebetulnya perjalanan setiap orang Kristen, orang percaya, itu sekalipun ada badai. Saya tidak mengatakan bahwa semua lagi mulus saudaraku ya. Saya harus beritahu saudara, di bawah kolong langit ini selalu ada musim-musimnya. Ya, ingat beberapa minggu lalu Pak Arifin mengajarkan bahwa ada musim-musim kehidupan saudaraku ya. Ada dalam pernikahan pun orang bisa mengalami musim-musim pernikahan. Ada kalanya musim panas, ada kalanya musim dingin, ada kalanya musim gugur, ada musim-musim yang terjadi. Setiap orang mengalami seperti itu. Dan musim selalu berganti, tapi janji Tuhan tidak mungkin bisa dibatalkan. Musim bisa berubah-berubah, berganti. Makanya jangan membuat keputusan yang permanen di saat situasi yang saudara hadapi yang sifatnya sementara. Saya ulangi sekali lagi. Musim selalu berganti. Keadaan selalu berubah. Jangan pernah membuat keputusan yang permanen di tengah-tengah situasi yang selalu berubah-berubah. Ada salah satunya contoh kalau orang menghadapi tekanan, masalah saudaraku. Lalu mereka berpikir seperti habis galanya. Saya mau katakan tidak. Itu pun nanti akan berlalu. Karena ada musim baru lagi nanti akan di depan kita. Terus kita membuat keputusan permanen. Contohnya apa? Karena nggak tahan dengan segala kehidupan dan tekanan. Lalu membuat keputusan bunuh diri. Bunuh diri itu keputusan permanen. Oh saudaraku, padahal yang terjadi di sekitar kita ini itu musiman saudaraku ya. Segala sesuatu ada musimnya. Camkan ini baik-baik supaya saudara mengerti. Tapi janji Tuhan itu kekal adanya.
Janji Tuhan tidak berubah. Kamu mungkin ada di musim dingin kehidupanmu. Musim dingin, musim yang paling tidak disukai. Saudaraku, tapi kalau janji Tuhan menyertaimu di tengah musim dingin sekalipun, kamu tetap akan dikuatkan. Kamu akan diberi jalan keluar. Sebab Tuhanlah yang melatih jari-jarimu untuk bertempur. Tanganmu untuk berperang. Dia membuat lenganmu ini cakap melenturkan busur tembaga. Dia membuat kakimu tegak berdiri seperti rusa di bukit-bukit batu kesulitan. Dia Tuhan yang tidak akan membiarkan saudara dalam posisi yang sama. Dia ingin melatih saudara dan membuat saudara bertumbuh, berjalan semakin menyerupai Tuhan kita Yesus Kristus. The cross before the crown. Ada salib dulu yang kita hadapi. Kesulitan boleh, tapi di depan ada mahkota. The thorn before the throne. Ada duri dulu diizinkan terjadi. Tapi ada the throne, ada takhta di depan kita. Itulah proses kehidupan yang harus kita lewati. Makanya next slide. Perjalanan kita di tengah badai apapun, kesulitan apapun. Bahkan Filipi pasal 1 ayat yang ke-29 berkata, kepada kita dipanggil bukan untuk percaya Yesus, tapi juga menderita bagi Yesus. Gak apa-apa. Ya, menderita bukan karena apa, tapi karena di dalam nama Yesus hidup dalam kebenaran. Lalu kemudian Rasul Paulus berkata bahwa penderitaan yang kamu hadapi hari-hari ini tidak sebanding dengan kemuliaan kekal yang disediakan di sana. Wow, ini satu hal yang dahsyat disediakan. Ya, jadi mari kita punya pengharapan karena perjalanan kita, the journey of kingdom citizens. Yang pertama, kita berjalan, they go from strength to the next strength. Kita berjalan dari kekuatan yang satu kepada kekuatan yang selanjutnya. Itu kata Alkitab. Apapun situasi saudara, firman Tuhan menetapkan buat kita. Mungkin kita rasa secara lemah, tapi Tuhan berjanji loh. Kalau kamu bergantung sama dia, kamu bergaul dengan dia, kamu berharap kepada dia, perjalananmu dibuat Tuhan makin lama makin kuat. Fisikmu boleh saja lemah karena faktor usiamu. Tapi rohmu ini loh. The real you is your spirit. Keadaanmu yang sesungguhnya, rohmu ini tetap menyala-nyala bagi Tuhan. Amin. Berikutnya from glory to the next glory. Yang tadi Mazmur 8 ayat 7, sekarang 2 Korintus 3 ayat yang 18. Dari kemuliaan yang satu kepada kemuliaan yang berikutnya. Kata kemuliaan, kata Yunani pakai adalah doxa. Kata doxa di sini artinya bobot. Maksudnya apa? Bobot bicara kualitas karakter. Tuhan itu akan bentuk kita, enggak mungkin enggak. Benar. Statement berkata begini, Tuhan tidak cukup puas hanya membawa saudara mati masuk surga. Tuhan tidak akan puas cuma di situ. Tuhan itu begitu puas bila telah memproses hidup saudara, berjalan dalam keserupaan Kristus, siap untuk memerintah bersama Yesus di planet bumi. Makanya saudaraku, pembentukan selalu disediakan. Yesaya 43 ayat 21 berkata, umat yang telah kubentuk bagiku memberitakan kemasyuranku. Jadi ada pembentukan. Terjemahan lain berkata begini, umat yang telah kuproses bagiku akan memberitakan kemuliaanku. Proses lebih dulu mendatangkan kemuliaan. Pembentukan lebih dulu mendatangkan kemasyuran. Are you ready? Dan itu akan kita alami. Tapi janjinya tetap. Dari kekuatan satu kepada kekuatan selanjutnya. Kemuliaan satu. Kualitas karakter semakin menyerupai Kristus dari hari ke hari. Dan berikutnya dari kasih karunia yang satu. From grace to the next grace. Tuhan bawa kita dari anugerah yang satu kepada anugerah yang selanjutnya. Seperti yang tertulis dalam Yohanes 1 ayat yang ke-16. Pertanyaan berikutnya datang. Kalau memang the year of empowering grace. Sekarang what is grace for? Next slide. Kasih karunia diperuntukkan untuk apa sekarang? Nah ini perlu saya jelaskan. Karena banyak orang saudaraku menggunakan kasih karunia karena dia pikir kan ada anugerah dosaku diampuni. Lalu mereka saudaraku dengan mudah berbuat dosa karena mereka berpikir bahwa kasih karunia selalu tersedia. Nanti kan Tuhan pasti ampuni saya. Sampai ada satu gereja besar di Singapura. Gembalanya mengajarkan begini.
Dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 9. Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9 maksudnya. Di situ katakan, jika kamu mengaku dosa, Allah itu setia dan adil. Sehingga dia akan mengampunimu dan menjauhkan kamu dari segala pelanggaranmu. Kalau kamu mengaku dosa. Lalu dia bilang gini, ayat itu bukan untuk orang Kristen katanya. Ayat itu untuk orang luar sana. Saudaraku, itu jelas ditujukan untuk orang percaya. Ya kan? Karena kenapa gembala itu mengajarkan? Karena sudah ada anugerah. Jadi sekali ditebus beres katanya. Tunggu dulu, nanti akan saya jelaskan. Anugerah itu bukan kita tuh harus yang disebut dengan apa namanya, apa istilahnya yang orang banyak lakukan sekarang ini, hyper grace, atau juga ada orang yang miskin grace, karena menempuh segala sesuatunya dengan kekuatannya sendiri. Berbuat baiklah, kasih persembahan yang banyak buat gereja karena dia pikir bisa beresin semua dosanya. Itu miskin kasih karunia. Kasih karunia sesungguhnya dalam Titus pasal yang kedua. Ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-12. Kita ambil bahasa Indonesianya ya. Saya akan bacakan buat saudara. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ayat ke-12, ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Jadi jelas di sini. Ya, for the grace of God has appeared bringing salvation for all people. Jadi yang pertama, next slide. Kasih karunia itu untuk apa? Pertama, menyelamatkan. Oke. Tapi dengar baik-baik. Jangan berhenti di karya keselamatan saja. Ya. Jangan berkata, "Oh, saya sudah bertobat kok, Pak. Saya sudah punya pengalaman pribadi ketemu Tuhan Yesus, minta ampun dosa dan saya sekarang lahir baru." Itu betul, itu harus kita alami semua kita. Tetapi kekristenan, iman percaya kita, Alkitab mengajarkan enggak boleh berhenti sampai di situ. Kan masih ada perjalanan. Bertobat lahir baru itu adalah pintu masuk kepada yang disebut dengan kingdom journey in your life. Perjalanan kerajaan dalam kehidupanmu baru dimulai ketika kamu bertobat dan disebut lahir baru. Itu baru dimulai. Ya, not only to go to heaven, bukan cuma berpikir yang penting gua mati masuk surga. Ya, tetapi yang Tuhan mau bawa kepada kita adalah to reign with Jesus on earth. Kita akan memerintah bersama dengan Yesus Kristus di planet bumi ini. Artinya gini loh, saya pernah singgung beberapa minggu yang lalu. Maaf ya, mungkin mengganggu teologi kita. Kita bertobat ya, lahir baru ya. Memang jaminannya mati masuk surga, betul. Asal kita jaga keselamatan kita. Tapi di surga nanti sifatnya sementara. Ini mungkin saudara berpikir ini pengajaran sesat. Tidak. Karena nanti saudaraku dalam kitab Wahyu 13, Wahyu 19 katakan bahwa nanti kita akan bersama Yesus turun lagi ke planet bumi ini. Akan memulai sebuah kerajaan baru yang disebut kerajaan 1000 tahun damai. Dan saudara dan saya akan datang dari surga nanti pakai tubuh baru karena tubuh ini gak laku lagi. Disebut the heavenly body. Tubuh kemuliaan yang mirip tubuhnya Yesus waktu sudah bangkit dari kematian. Sehingga gak perlu naik kendaraan. Tiba-tiba bisa menghilang. Bisa-bisa tembus tembok. Mau ke Amerika mau pesawat atau enggak bisa. Mau pulang ke Sydney Pak David. Ya gak usah pesawat juga bisa. Waktu itu. Tapi kerajaan 1000 tahun damai. Ya, jadi kalau orang tanya roh itu keyakinan teologisnya apa? Kan ada yang mengatakan begini, nah yang sekolah Alkitab di sini, apakah kita ini golongan yang disebut dengan Calvinis? Sekali selamat, selamat, udah. Apapun yang terjadi, lu sampai jatuh dosa apapun, pokoknya selamat. Itu Calvinis berkata begitu. Tapi apakah kita Arminian? Selamat, selamat, tapi butuh dipelihara, butuh dijaga keselamatan. Mari saya beritahu kalau kita GBI Rock, kita menganut prinsip yang disebut dengan Kingdom Biblical. Apa itu Kingdom Biblical? Ya memang
Kalau kamu bertobat, kamu jaminannya selamat. Dua-duanya tadi saudaraku berpikir sampai di sorga. Tapi kita berpikir lebih dari sorga. Karena kita akan turun lagi ke bumi. Memerintah bersama Yesus dalam kerajaan 1000 tahun damai. Baru nanti langit bumi ini dilenyapkan. Baru nanti Yerusalem baru turun. Langit bumi baru diberikan. Dan nanti sorga dengan langit bumi baru diberikan menyatu. Disitulah kita akan tinggal selama-lamanya bersama Yesus. Di situ bedanya. Jadi jangan berhenti sampai di karya keselamatan. Yang berikutnya, kasih karunia diberikan untuk apa? Untuk apa? To train us. Mendidik kita, melatih kita supaya kita meninggalkan kefasikan, meninggalkan dosa, hidup dalam ketidakpertobatan, cara duniawi. Justru anugerah itu memampukan Anda untuk meninggalkan dosa. Sebab tanpa anugerah Anda tidak akan mungkin bisa hidup benar. Karena definisi anugerah, charis bahasa Yunaninya adalah kemampuan Tuhan yang diberikan kepada kita untuk supaya kita mampu taat melakukan kehendaknya. Itu anugerah. Sebab tanpa anugerah Anda dan saya tidak akan pernah mampu taat melakukan kehendak Tuhan. Tapi bukan untuk sengaja berbuat dosa lalu minta ampun. Bukan begitu konsepnya. Justru anugerah ini to train us, mendidikmu, melatihmu. Supaya kamu bisa hidup benar. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Saya suka kata to train us ini. Kalau Alkitab diterjemahkan mendidik, saya lebih suka pakai kata melatih. Karena untuk urusan diri kita ini perlu latihan. Siapa yang bisa langsung naik sepeda motor atau sepeda roda 2 langsung? Waktu kecil dibelikan papa mama. Oh saya pak, saya langsung pak. Ya ada roda kecil kiri kanannya, tambah 2. Ya kan? Semua orang pernah jatuh, pernah orang kepleset. Karena apa? Kita belum bisa balancing, menjaga keseimbangannya. Butuh latihan tiap hari. Sama saudaraku. Memang kita telah dikuduskan oleh darah Yesus. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, meninggalkan tabiat-tabiat yang lama kefasikan perlu latihan. Ketika saya bertobat tahun 87, saya kuliah di Erlangga Surabaya 87. Saya penuh Roh Kudus, wah keren. Bahasa roh, wah yang saya sebelumnya tidak percaya itu semuanya. Hidup rasanya di awan-awan. Karena menikmati proses kelahiran baru yang indah bersama Yesus. Latar belakang saya tinggal di daerah namanya Tretes, Jawa Timur. Kota pelacuran terbesar di Jawa Timur. Saya SMP sudah digoda para pelacur. Lalu saya bertobat tahun 87 itu. Dan saudara ini dia. Saya pikir beres semua termasuk pikiran saya. Ternyata saudaraku, saya walaupun bahasa roh, udah hidup baru. Tapi kalau lihat cewek cantik, seksi, pikiran saya tiba-tiba jalan lagi yang lama. Bayangin yang bukan-bukan. Sampai saya pegang kepala saya tengking. Dalam nama Yesus setan keluar. Setan. Setan kamu. Saya karena gak ngerti waktu itu. Sampai satu hari saya mengerti. Bahwa itu butuh latihan mendisiplin pola pikir kita. Makanya kata bertobat itu repent, metanoia, repent. Saya tinggal di apartemen saudaraku di Mall of Indonesia. Tempat yang tertinggi disebut apa? Penthouse. Berarti bertobat itu repent. Dibawa lagi sama Tuhan kedudukan yang paling tinggi dalam hidupmu. Makanya perlu hidup dalam pertobatan. Kalau enggak kamu main dosa terus. Nah, repent dan anugerah yang membawa kita sampai di situ. Nah, habis itu apa? Perlu berlatih. Yang berlatih apa? Pikiran kita ini pertama. Kata bertobat itu yang kedua selain repent, change the way of your thinking. Perubahan pola pikir. Sebab kalau ini gak dirubah, mempengaruhi pola perasaan. Berakibat pola perilaku. Makanya ini dilatih dulu. Saya ngelatihnya gimana pikiran saya? Pakai firman saudaraku.
Jadi yang saya pikiri firman, Filipi 4 ayat 8 contohnya. Semua yang baik, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang suci, semua yang manis, semua yang adil, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Loh, di situ gak ada pikiran porno, gak ada pikiran najis. Yang kita pikirkan justru yang benar, yang mulia, yang manis, yang adil, yang suci, sedap didengar, sebut kebajikan, patut dipuji. Jadi saya mulai latih. Lalu kalau muncul kembali 2 Korintus 10 ayat ke-5 berkata begini, aku menawan setiap pikiran dan menaklukkannya di bawah Kristus. Jadi melatih, saya tawan, sekarang saya latih pikiran saya tiap hari. Seperti kalau saya pergi ke time zone, nganterin David dulu waktu masih kecil. Anak-anak saya dulu kan saya tinggal di Mataram, Pulau Lombok. Anak-anak lahir di sana semua. Jadi nggak ada time zone di sana. Jadi waktu kita pergi ke Surabaya atau ke Jakarta, salah satu tujuan wisata kita time zone. Dakwalah David. Paling mainan yang paling saya juga suka ikut adalah waktu pegang pukulan besar itu yang ada kepala gajah keluar dulu. Oh sudah melakukannya juga rupanya. Punya pengalamannya sama. Begitu bung, gitu. Sama ketika pikiran najis itu datang, saya latih sekarang. Saya pukulnya pakai apa? Saya ngomong darah Yesus. Wah. Tapi jangan dipakai untuk lata-latahan ya. Keluarga mama saya itu kan orang Manado. Itu kalau di Manado, kalau orang Manado itu kalau kepleset sih darah Yesus. Wah. Jadi untuk lata-latahan. Nah kalau ada muncul pikiran enggak, saya ngomong darah Yesus. Tapi saya enggak ngomong sampai di situ. Saya mulai memperkatakan firman Tuhan. Proclaiming the word of God is very powerful, my friend. Lalu saya katakan, Roni, ingat, tubuhmu bait Allah. Roh Kudus diam di dalammu. Roni ingat, you are what you think. Kamu jadi seperti pikiranmu. Ya, apa yang kamu pikirkan demikianlah kamu. Firman Tuhan berkata seperti itu. Makanya saya katakan, Roni ingat, ya, kalau matamu terang, terang seluruh tubuhmu. Kalau matamu gelap, gelap seluruh tubuhmu. Dan saya latih itu tiap hari. Latihan. Sekarang jadi budaya saudaraku. Apakah pikiran kotor tidak pernah muncul lagi dalam diri saya? Masih. Tapi tidak pernah saya biarkan berjalan berlanjut. Ngerti saudaraku? Kok bisa Pak? Grace disediakan. Anugerah itu memampukan kita, melatih kita. Hidup kudus, meninggalkan kefasikan. Dan berikutnya, to live self-controlled and upright. Waduh saudaraku ini keren. Kalau tidak ada anugerah gimana kamu bisa menguasai dirimu? Alkitab berkata orang yang bisa menguasai dirinya bisa menguasai lebih dari orang menguasai kota. Ya, supaya kita hidup bijaksana. Wow, adil, bijaksana. Ada pengendalian diri, self control dan penguasaan diri ini bicara dengan buah roh. Ya. Bulan ini kan kita bicara tentang understanding the gifts. Kita harus balance antara karunia roh tapi juga buah roh. Kalau karunia itu cuma buka pintu pelayanan, pintu apapun perlu ada karunia. Tapi untuk memeliharanya perlu ada karakter. Nah buah roh itu bicara karakter. Roma pasal yang keberapa itu? Galatia pasal 5 ayat yang ke-22. Tetapi buah roh, jangan bilang buah-buah ya. Tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Itu dia. Inilah buah roh, ini bicara karakter. Perlu dilatih lagi saudaraku. Dilatih untuk kita bisa self control, memiliki pengendalian diri dengan baik dalam diri kita. Latihan gak apa-apa. Ya, tadi pelayan Tuhan Praise and Worship semua di sini. Mereka harus datang sebelum jam 11 bahkan jam 10 sudah pada datang. Tujuannya apa sih? Latihan. Walaupun kita memang sudah tahu lagunya, tahu aransemennya, tapi kita butuh latihan. Karena kita akan praktekkan dalam pelayanan. Anda pun harus terus melatih. Karena kita jumpai ada praktek-praktek kehidupan yang kita hadapi setiap hari. Jangan khawatir, jangan menyerah.
Kadang-kala bisa saja, aduh gagal. Gak apa-apa. Ketika kamu gagal, minta ampun sama Tuhan. Dan berkatalah, latih saya lagi Tuhan. Para juara-juara itu saudaraku, mereka sudah mengalami banyak hal. Saya tahu kisah persis daripada maestro pebulu tangkis Indonesia, Pak Rudi Hartono itu. Dia dulu di Surabaya kan. Masih kecil saudaraku, matahari masih gelap di kota Surabaya. Udah dibangunin bapaknya. Bangun. Mau ngantuk. Bangun, ayo, disuruh bangun saudaraku, masih gelap, mata masih ngantuk, suruh lari sama bapaknya. Kalau nggak mau lari dipakai ada bukan alat pemukul besar ya, kayak sejenis penebah gitu ya. Dipukul saudaraku, ya, halo, tadi sambil nangis, papa ini mana? Enak tidur malam masih pagi gini kok disuruh, nah saudaraku. Dia enggak ngerti, bapaknya sudah lihat jauh ke depan, juara dunia. Dia enggak ngerti, bapaknya sudah lihat juara All England. Dan betul terjadi saudara. Makanya Pak Rudi kalau bersaksi, dia selalu bersyukur untuk orang tuanya. Melatih. Amin. Hati saudaraku. Kitab Timotius berkata begini. Kalau kita belajar latihan, maka kita sama saja menyediakan diri kita seperti rumah di mana perabotan-perabotan itu ada perabotan mulia, perabotan biasa. Nah kalau kita belajar untuk mendisiplin oleh karena anugerah, maka Anda akan dipakai seperti perabotan yang mulia untuk maksud-maksud yang mulia. So it's all depend on you. There is God's part and there is also your part. Semua tergantung kita. Memang ada bagian Tuhan, tapi jangan lupa ada bagian kita. Tapi jangan takut saudaraku, ada anugerah disediakan bagi setiap kita. Oke, berikutnya adalah godly lives. Jelas, hidup dalam keserupaan seperti Kristus. Ya, saya harus ulangi lagi ini, tapi tolong disajikan 1 Timotius 4 ayat 1 Timotius 4 ayat 7b. Kalau enggak ya 1 Timotius 7 ayat 4b. Enggak, 1 Timotius 4 ayat 7b, betul. Tolong disajikan. Kasih tahu kiri kanan saudaraku, latihan. Exercise. Train. Haleluya. Ya, oke. Sempat dulu waktu saya SMP itu ikut kejuaraan tenis meja. Walaupun bukan juara 1, sempat menjuarai dalam lingkungan-lingkungan yang gak besar saudaraku. Juara 2 ataupun juara 3. Tapi kenapa saya bisa seperti itu? Karena saya ikut namanya PT MSI, Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia. Di mana? Di Malang. Jadi saya dilatih khusus, dilatih terus. Ya, tapi saya berhenti waktu itu sejak SMA. Mungkin saya sekarang sudah juara dunia kalau saya terus. Sombong, enggak, bercanda ya. Tapi memang semua butuh. Ini dia, butuh latihan. Kita baca ayat ini ya, 1, 2, 3. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Maaf ya, kata beribadah ini bukan ibadah kebaktian seperti ini loh ya. Dalam bahasa Yunaninya eusebeia. Eusebeia itu artinya godliness. Godly lives. Keserupaan Tuhan. Butuh latihan. Kata latihlah itu, kata Yunani yang dipakai adalah gimnastik. Gimnasko. Akar katanya, kata dasarnya gym, nge-gym. Anda biasa, siapa yang nge-gym di sini? Oh, kalau sahat pasti enggak. Soalnya kelihatan kamu sama saya ada kehamilan tapi enggak lahir-lahir ya. Beberapa pria di sini hamil tapi enggak pernah melahirkan. Oke ya. Jadi ini ya. Saya bilang sama istri saya satu kali. Karena saya punya grup WA SMA kuliah. Ternyata teman saya kirim, saya waktu kuliah itu waktu berenang sama mereka, saya berdiri di samping kolam renang. 6 pack Pak. Jelas 6 pack perut saya waktu itu. Berapa tahun berarti? Berapa tahun sayang? 35-6 tahun yang lalu. Bu Joko di belakang sana. Dia sedang mengamati saya dari jarak jauh.
Saudaraku. Kalau seandainya saya latihan lagi dengan disiplin, panggil Aderai, panggil dokter ahli gizi, tiap hari latihan, kembalikah saya six pack, Pak? Loh Pak Ongki kok enggak enak ketawanya sih? Jangan gitu dong, Pak. Kalau saya disiplin latihan, enggak tahu waktunya berapa lama, tapi kembali enggak? Ayo Pak Rio, menurut Anda bisa enggak? Bisa dong six pack. Kalau latihan, disiplin makannya. Tapi istri saya bilang, aku enggak suka yang six pack. Kenapa? Aku suka yang kayak kamu gini. Makanya saya biarkan yang begini. Kenapa saya yang begini? One big pack. And also the whole pack. Pasti bisa. Jadi butuh latihan, Pak. Demikian pula untuk menuju dalam keserupaan dengan Kristus. Disiplin. Taklukkan pikiranmu. Taklukkan perasaanmu, selaraskan kehendakmu dengan kehendak Tuhan dan latih itu. Mampu enggak? Enggak mampu dengan kekuatanmu. Ada anugerah disediakan. Karena anugerah adalah kemampuan daripada Tuhan yang memampukan kita untuk bisa taat melakukan kehendak Tuhan. Ini yang harus kita kejar dan utamakan. Baru yang terakhir adalah for good works. Untuk melakukan pekerjaan yang baik. Pekerjaan di sini berbicara tentang talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Potensi yang Tuhan tanam dalam diri kita. Karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Lalu kita maksimalkan, kita berdayakan. Dan akhirnya bisa berlipat kali ganda. Sehingga hidup kita disebut berbuah. Enggak berhenti di kata setia, tapi kita berbuah lebat dan tinggal tetap. Dan setelah menerimanya ini, maka sekarang saatnya melatih yang lainnya. Kami akan segera memulai komsel di gereja ini. Dan setelah ini saya akan panggil para gembala-gembala komsel. Dan saya akan berdoa buat mereka. Dan saya harapkan semua jemaat yang mau tertanam di jemaat ini. Ini kan gereja baru, saudara ya. Mumpung masih baru, kita mulai pemuridan. Ya. Kami pemimpin akan memberdayakan anugerah kepada Anda semuanya. Dan Anda pun harus diberdayakan dalam anugerah. Supaya kita berjalan semakin menyerupai Tuhan kita Yesus Kristus. Dengar, komsel itu kami tim di Bali dengan Surabaya. Kami sepakat bahwa komsel itu bukan pemuridan. Jangan kaget ya. Banyak sebelumnya orang bilang pemuridanmu di komsel, tunggu dulu. Ternyata komsel tidak efektif untuk pemuridan. Karena yang bicara cuma 1-2 orang. Yang lain cuma pasif, dengar. Tapi kami dari komsel nanti akan masuk namanya komsal. Komunitas saling. Contohnya siapa? Yesus punya 12 murid. Tapi dari 12 murid ada 3 murid yang dikhususkan. Petrus, Yakobus, Yohanes. Itulah komsal. Dan di komsal-komsal inilah nanti saudaraku. Jadi nanti dalam setiap satu komsel bisa ada 3 atau 4 komsal. Dan disitulah nanti kita akan berlatih saudaraku. Supaya setiap orang nanti bisa sharing. Berbicara. Membicarakan apa? 3 hal. Up, in, and out. Bagaimana hubungan kita up dengan Tuhan selama seminggu ini. Ngobrol satu-satu. 3-4 orang itu. Lalu in, apa yang kita dapatkan dari khotbah minggu atau sharing tadi. Ketua komselnya. Lalu kemudian outnya kesepakatan untuk mempraktekkan setiap kebenaran yang kita sudah terima. Dan juga berpikir untuk menjangkau jiwa-jiwa yang baru. Saya berdoa nanti sesudah ini kursi-kursi bisa dipasang penuh sampai mentok ke belakang. Dan ibadah bukan cuma sekali tapi bisa 5 kali. Tapi didapatkan bukan karena perpindahan dari gereja lain. Tapi didapatkan karena saudara menjangkau jiwa yang baru. Amin. Saya panggil nama-nama yang sudah ditentukan. Silakan Bapak Tio Yansen, Ibu Magda Luciana Wongso, David Sumito, Lydia Pinar Sinta. Sebenarnya ada marganya di belakang ya. Lalu Kaisario Kolondam. Dia bukan pemilik toko roti Amsterdam ya, tidak ada hubungannya ya. Sahat, ya, Manulang ya.
lalu Reinhard dan Ricky Nababan, serta satu nama ini dia minta izin saya, tadi dia ada tugas pelayanan, namanya sebetulnya Erwin Simanjuntak. Ya, oke. Yang hadir, yang ada, tolong bangkit berdiri dan segera kemari. Jadi pertama saya panggil Saudara Theo Jansen. Nah, ini yang namanya Theo Jansen. Soalnya tadi bingung ya, karena panggilnya serentak tadi. Anda tinggal di daerah mana? Aku di daerah Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan. Oke, kuburan itu ya? Oh, ya, oke. Ya, jadi yang sudah dekat kuburan itu. Nah, ini kalau berdasarkan wilayah, kamu tetap di sini. And together we bless them, oke? Yang berikutnya adalah Magda Luciana Wongso. Mana dia? Oh iya, kamu tadi di sana, sekarang kamu di sini. Luar biasa. Kamu tinggal di mana? Mobile? Kemayoran. Kemayoran, oke. Ya, lalu kemudian Ricky Nababan. Anda tinggal di mana? Matraman, Pak. Matraman. Matraman, itu. Lalu kemudian saya memanggil lagi Ibu Lydia. Kok sepi? Ya. Tinggal di mana? Bisa dua, Jakarta Pusat atau Bekasi. Bogor juga boleh, enggak maksudnya bisa. Fleksibel di Bekasi dan Jakarta Pusat. Oh, jadi Ibu, woi, luar biasa ya. Memang akhir zaman ini begitu saudara ya. Pak Arifin itu tinggal di Jakarta, setiap sebulan sekali kan ke Jakarta. Lalu Pak Arifin juga setiap sebulan sekali ke Surabaya. Lalu juga di Bali. Jadi kalau orang tanya sama saya, Pak Arifin tinggal di mana? Saya bilang di 3 tempat itu. Gitu ya. Ibu baru 2 ya tadi ya. Bisa ikuti Pak Arifin tambah 1 Bu. Ya. Kalau saya cukup 1 aja. Saya ini sederhana orangnya saudara ya. Oke. Lalu Kaisario Kolondam Bekasi. Saudaraku ya. Bekasi dan sekitarnya. Lalu Sahat Manulang. Ini Sahat di mana? Lipo Karawaci. Karawaci dan sekitarnya di sana. Oke. Puji Tuhan. Lalu Reinhard, where are you? Di Tomang, Jakarta Barat. Tomang. Dan dia juga punya komunitas yang disebut dengan Light Home, ya. Lalu Rick, sudah. Lalu kemudian kalau Pak Erwin Simanjuntak ini di Cibubur, ya. Lalu kemudian terakhir David, ya. Anaknya siapa itu? Ya. David tinggal di Kelapa Gading. Kamu juga kesini. Dia memang pemalu seperti bapaknya, saudara ya. Ya harap maklum saja gitu ya. Puji nama Tuhan. Ini kemarin mereka milenial sudah ngumpul ya, makan bareng gitu. Wah, tolong jaga berat badan ya. Sekali lagi ya. Tapi anak muda beginilah caranya ya, dan yang lain-lainnya minggu lalu udah dimulai juga dengan Pak Tio dengan beberapa saudara ya di tempat Pak Michael. Oke, nanti saudara bisa bersama mereka dan kita akan bisa komsel bahkan komsal, komunitas saling. Oke, kita akan pulang bersama-sama dan kita lepaskan berkat buat jemaat Tuhan. Nah, kalian tetap di sini. Gembala. Anda ini gembala-gembala. Bukan ketua, gembala. So, lepaskan berkat buat jemaat Tuhan. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify, come glorify Christ Jesus, the King, the King. Worship His majesty.
Unto Jesus be all glory, power, and praise. All majesty, kingdom, authority, kingdom, authority flows from His throne unto His own, His anthem reigns. Jesus who died, Jesus who died, now glorified. Jesus who died, Jesus who died, now glorified. Jesus who died, now glorified. King of all kings. Amen. Sekarang pulanglah saudara, bawalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau serta melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera, sukacita, kuasa kerajaan menyertaimu mulai siang hari ini sampai Maranatha. Kamu berjalan semakin lama seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam berkat Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus katakan, amin. Salami kiri kanan, katakan happy Sunday.